Oke, cek. Baik, untuk tugasnya kemarin gimana? Ada pertanyaan? AI gimana maksudnya ya? Iya. Oh, yang AI ya. Iya. Kalau memang cuma satu biasanya tidak ini ya tidak kita anggap sebagai cluster. Biasanya kalau cluster kan dia group of objects gitu. Jadi ya tidak bisa dihitung apa ininya siloed score-nya. Kalau anggotanya hanya satu. Mm -hmm. Mm -hmm. Iya, iya, iya. Kalau ada klaster yang hanya anggotanya satu, ya tetap kita anggap dia sebagai objek yang terpisah di player dibanding gitu. Jadi ya kalau misalnya satu metode, misalnya kita menggunakan k-means gitu kan, setelah kita optimasi ternyata mentok di klasternya optimal, misalnya dengan 3 klaster gitu ya. Salah satu klasternya itu ada yang anggotanya hanya satu gitu. Nah kalau anggotanya hanya satu, biasanya kita tidak menganggap dia sebagai klaster, tapi menganggap dia sebagai outlier. Hitung siluetnya memang tidak bisa dihitung akhirnya. Kira-kira menjawab nggak ya? Harus sayangan ya. Iya, saya nggak nangkepnya gini, mencoba titik yang lain tuh maksudnya gimana ya? Kalau di Kemin terlalu banyak, terus kita ingin mencari objek sentroid dari objek kan. Objeknya pertama kita assign secara random kan. Terus kan kita iterasi kan lokasi titiknya sampai dia tidak berubah lagi anggotanya. Sehingga titiknya kalau sudah optimal ya tidak bisa kita geser lagi, pasti dia akan di situ terus gitu kan. Makanya saya nggak nangkep tadi kenapa harus di nanti terkompleks kita miliki gitu, data yang kita miliki inisialisasi ya pada umumnya akhirnya akan sama gitu. Kita assign titiknya misalnya dari titik A terus tiba inisialnya di titik A gitu ya. Terus nanti kita bikin percobaan lain lagi inisialnya mulai dari titik B. Pada umumnya pada kebanyakan kasus hasilnya akan sama gitu, hasil klasternya. Untuk kemungkinan pada kasus-kasus yang sangat kompleks, artinya variabel yang kita miliki atau parameter yang kita miliki sangat banyak gitu,
dia akan terjerumus pada lokal optima si centroidnya gitu, sehingga bisa jadi nanti akan berbeda ketika kita memulai dari titik yang beda. Iya, sama-sama. Oke, untuk yang lain mungkin ada pertanyaan. Mohon maaf belum sempat saya cek ini tugasnya satu-satu. Tahu ini sambil saya cek tugasnya seberapa jauh Anda memahami siluet skor gitu. Pak, saya Wahyu izin bertanya, Pak. Silakan, Wahyu. Misalnya kan di awal tadi kita kan menentukan dulu kan Pak titik sentroid misalnya Pak, kan kita isinya menebak. Ternyata nanti misalnya ada di ternyata jaraknya sama gitu, nanti dia masuk klaster keberapa ya Pak? Atau bebas ya Pak milihnya Pak? Kalau jaraknya sama kita bisa bebas milih mau dia di kelas satu gitu. Oh. Sialnya sangat jarang. Oke, ini sudah saya cek beberapa, sepertinya sudah banyak yang benar sih. Ini saya cek beberapa, udah tepat semua prosesnya. Ya beda koma nggak masalah sih, tapi intinya sudah tepat. Iya. Oke, untuk yang ntar saya cek yang data film dulu ya. Data film kemarin. Data film. Sudah mengisi semua ya data filmnya ya? Ada yang belum? Ini oh ya udah ada 25 respons. Oke. Oke, tapi sebagian besar pada belum nonton filmnya sih. Ya, kayaknya. Atau karena kita beda angkatan tidak tonton filmnya. Ini yang paling banyak di ada
Toy Story lainnya hampir 50-60% pada belum nonton filmnya. But it's okay gitu. Nanti kita tanya, ini akan menjadi bahan kita nanti gitu ya untuk pengolahan data. Dan nanti biar kalian juga mendapat pengalaman bagaimana mengolah data di lapangan gitu. Karena kalau kita melihat di buku, data dari buku, kebanyakan data di buku itu udah siapkan sedemikian rupa sehingga hasil akhirnya kelihatan gitu. Nah, kelemahannya dengan cara seperti itu kita jadi tidak terbiasa dengan adanya anomali atau keterbatasan-keterbatasan dari metode yang kita gunakan gitu kan. Kalau datanya sudah well prepared, kayak misalnya statistik sama data kemarin kan well prepared gitu ya. Kita secara visual bahkan tanpa perlu menggunakan klaster kita udah tahu jawabannya, oh nanti bisa dibagi dalam 2 klaster gitu. Nah, tapi pada data asli, data di lapangan, data sebenarnya seringkali kita tidak bisa melihat itu gitu. Nah, selain itu juga nanti ada beberapa batasan dalam data yang bisa kita lihat gitu. Sehingga kita bisa lihat, oh kalau metode ini kelebihannya di sini, metode A kelebihannya di sini, metode B kelebihannya di sini gitu kan. Sehingga nanti kita bisa tahu bagaimana data tersebut gitu, batasan-batasan dari data. Ya, oke, mohon maaf, salah klik tuh. Oke, kita lanjutkan kuliah kita. Enaknya ke klaster, mungkin klaster analisis dulu ya. Oke, kita lanjutkan dengan cluster analisis. Oh, mohon maaf, belum di-share ternyata. Oke, lanjutkan dengan cluster analisis gitu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang k-means gitu. Kalau di sebelumnya, ya, jadi sebelum ini di record nggak ya? Kita record aja deh. Ada yang bisa bantu record mungkin? Oke, kita record ya. Masih muter-muter. Oke.
Kali sebelumnya kita belajar tentang K-means, sekarang kita belajar lagi salah satu metode untuk mengcluster. Jadi metode clustering ini banyak sekali modelnya gitu ya. Kalau kalian lihat di internet atau di buku itu mungkin ada puluhan belasan gitu ya. Banyak sekali metode cluster gitu. Nah, salah satunya yang paling umum digunakan misalnya K-means gitu ya. K-means membagi berdasarkan jarak terdekat dengan centroid. Nah, sekarang kita mempelajari salah satu metode lain yaitu yang disebut dengan hierarchical method gitu. Jadi kalau K-means itu masuk dalam kategori cluster tipe partitioning, artinya membagi data gitu ya. Nah, yang masuk dalam tipe partitioning seperti K-means, K-medoids gitu. K-medoids itu mirip sama K-means juga, caranya cuma beda dikit aja. Prinsipnya sama gitu. Nah, ada juga yang membagi datanya secara hierarkikal gitu. Nah, ini yang disebut dengan aglomeratif atau divisif method. Biasanya bentuknya kayak pohon gitu ya. Jadi ada dari data yang besar, kemudian kita bagi jadi 2 grup, kita bisa jadi 3 grup, 4 grup, grup dan sebagainya hingga unit terkecil dari data tersebut gitu. Ini yang namanya metode hierarkikal gitu. Jadi ada kayak pohon pembagian datanya gitu. Nah, ini yang kita pelajari gitu. Nah, selain partitioning dan hierarkikal, harapannya nanti kalian juga bisa pelajari secara mandiri. Ada yang namanya kategori termasuk density base. Density base ini membagi data berdasarkan kepadatan dari suatu data di daerah tertentu. Nah, biasanya DB-scan ini clustering yang digunakan untuk mengcluster gambar gitu ya, atau memisahkan satu objek dengan objek lainnya. Umumnya digunakan misalnya kayak di image recognition di dunia kayak di rumah sakit gitu ya, di healthcare. Misalnya untuk memisahkan mana gambar jantung, mana gambar tulang gitu dan sebagainya. Kalau misalnya pas di foto ronsen kan mungkin tidak jauh berbeda. Nah, ini bisa membantu kita untuk memetakan gitu ya, dari klaster-klaster objek tersebut. Ini gitu hierarchical method. Bagaimana membagi data secara hierarki, mengklaster data secara hierarkikal, secara bertingkat. Nah, metode hierarchical clustering ini ada 2 approach gitu ya, 2 pendekatan. Ada yang dari bawah ke atas, ada yang dari atas ke bawah. Nah, bedanya yang dari bawah ke atas sama atas ke bawah gini. Yang dari bawah ke atas atau bottom up method biasanya juga disebut agglomerative approach gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman baca di jurnal atau di paper ada yang menyebut agglomeratif, itu maksudnya bottom. Jadi maksudnya di sini semua objek dalam data kita itu dianggap sebagai klaster yang berbeda. Jadi satu objek mewakili satu klaster. Walaupun tadi dia tapi
Tidak, sama kayak bottom up approach tadi. Kita berhenti di titik mana untuk ngitung kualitas dari klasternya tadi sama ya. Jadi kita coba kalau 3 berapa, kalau 4 berapa, kalau 5 berapa, lihat skornya, sampai akhirnya nanti kita menentukan oke, yang terbaik itu di berapa klaster gitu. Nah itu perbedaan agglomerative approach sama divisive approach gitu. Clear atau ada pertanyaan dulu mengenai konsep agglomeratif sama divisive? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Screen saya masih terlihat ya? Masih, Pak. Nah, sama seperti K-means, kita menghitung kemiripan dari dua objek itu berdasarkan jaraknya, gitu. Kalau di K-means misalnya kita menggunakan Euclidean distance ya, antar jarak objek yang satu dengan objek yang lain, itu jaraknya berapa kita hitung, gitu. Nah, di sini di hierarchical approach itu lebih fleksibel lagi dibandingkan K-means gitu. Kita bisa menghitung jarak berdasarkan Euclidean atau bisa menggunakan correlation gitu ya. Apapun gitu. Yang penting harus bagaimana caranya bisa tahu bahwa dua objek itu mirip atau tidak. Paling gampang memang menggunakan Euclidean distance itu atau perkalian vektornya. Untuk menghitung distance ya, jaraknya ada gini, untuk memutuskan kapan sebuah objek atau sebuah klaster itu digabungkan atau dipisahkan, misalnya kalau di yang tadi ya, apa namanya tadi, kalau lupa, divisive approach top down, berarti kan kita memisahkan ya, pertamanya satu objek besar, kemudian dipisahkan menjadi beberapa klaster. Nah, keputusan klaster yang mana atau objek yang mana yang dipisahkan gitu, itu tergantung dari distance matrix-nya. Sama juga ketika kita mau menggabungkan dua objek menjadi satu klaster. Nah itu tergantung sama distance metric yang kita gunakan. Nah di hierarchical ini ada dua metode, yaitu single link distance atau complete link distance. Kalau single link distance itu kita hanya misalnya ketika ada dua objek atau ada dua klaster yang ingin kita gabungkan gitu. Kalau di single link distance kita hanya mencari jarak terdekat dari anggota dari objek tersebut gitu. Kalau complete link distance kita justru kebalikannya, jadi mencari jarak terjauh dari dua objek tersebut gitu ya. Kira-kira bisa tahu cara membaca rumus ini? Minimalkan jarak antara dua anggota, yang anggota X itu klaster pertama dan Y itu anggota dari klaster kedua, gitu. Jadi mungkin gampangannya gini. Misalnya kita punya objek kayak gini gitu ya. Nah kita ingin misalnya ini ada dua klaster. Nah ini kan ada dua klaster ya. Nah kemudian mau kita gabungkan gitu. Yang kita hitung jaraknya yang mana nih dari dua ini gitu. Yang kita hitung kalau di sini ini adalah jarak terpendek dari dua anggota tersebut. Misalnya di sini ini nggak terlalu kelihatan ya. Taruhlah ada satu anggota lagi di sini.
Nah, yang digunakan kalau single link distance itu yang jarak terdekat ini. Itu yang terdekat antara dua cluster. Kalau complete link distance itu inti yang digunakan adalah jarak yang terjauhnya nih. Nah, dari dua cluster itu yang terjauhnya yang mana? Jadi ini yang dianggap sebagai distance antara dua cluster. Gitu. Ini kalau single link distance itu yang terdekat, kalau complete link distance itu yang terjauh. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Selamat siang Pak, mau izin bertanya. Silakan. Berarti untuk ngitung single link distance sama complete link distance itu cukup salah satu titik dari setiap cluster ya Pak? Titik lainnya nggak usah dihitung distance-nya? Iya, yang kita gunakan akhirnya sebagai distance itu hanya salah satu. Walaupun pada prosesnya kita harus menghitung semuanya sebenarnya gitu kan. Kan ini kalau ini kebetulan karena kemampuan mata kita cepat menangkap ya. Oh ini objek yang terdekat di sini. Tetapi ketika kita menghitung nanti semuanya akan kita hitung jarak ini ke sini, ke sini, ke sini, kemudian mana yang terdekat gitu. Nah ini kita ambil gitu. Sama kayak ini ya. Jadi kita hitung semuanya dulu masing-masing anggota jarak ke anggotanya, kemudian mana yang terjauh itu yang kita ambil sebagai distance. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini kita coba menggunakan cara menggunakan single linkage clustering gitu. Jadi di sini di single linkage clustering persamaan antara dua cluster itu ditentukan dari their most similar members gitu ya. Jadi yang jarak yang paling dekat tadi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kesamaan dari dua cluster ini ditentukan oleh jarak anggota yang terdekat. Nah, jadi most similar ini maksudnya terdekat. Ingat kita di clustering itu konsep mirip atau tidak ditentukan oleh distance. Kalau distance-nya kecil berarti dia mirip, kalau distance-nya jauh berarti dia sangat berbeda gitu ya. Nah, jadi di sini sama ya tadi seperti pertanyaannya. Yang jadi kita di single linkage clustering ini hanya ditentukan oleh objek yang terdekat gitu. Seluruh objek yang lain yang jauh itu tidak dianggap gitu ya dalam jarak antara, tidak dianggap sebagai, tidak dipertimbangkan sebagai jarak dari dua klaster. Jadi ya kalau kita punya dua klaster gitu, nah yang kita pertimbangkan itu yang hanya yang terdekatnya aja. Itu yang disebut dengan single linkage distance gitu. Contohnya gini, asumsikan misalnya kita punya 5 anggota, 5 objek ya. 5 objek. Nah, 5 objek ini misalnya sudah saya hitung nih jarak, sudah saya hitung dari jarak satu objek ke objek yang lain berapa. Misalnya dari A ke A pasti 0 kan distance-nya. Terus dari A ke B itu 17 jaraknya, dari A ke C 21, A ke D 31 dan seterusnya gitu. Nah, step yang pertama kita lihat adalah kita ambil jarak yang terdekat dari masing-masing objek tersebut. Yang terkecil mana? 17 ini kan ya, di antara jarak yang lain A ke B. Ya di sini kalau misalnya kita ini A ke B, yang A ke B ini juga pasti ikut gitu kan. Nah, jadi decision pertama kita, misalnya kita punya objek ini, 5 gini. Objek A, objek B, objek C, objek D, objek E. Nah, kita cari yang terdekat. Oh, ternyata yang terdekat ini antara A dan B. Maka ini kita gabungkan menjadi satu klaster baru. Berarti di iterasi pertama kita sudah punya dari awalnya 5 klaster menjadi 4 klaster, yaitu AB. Ya, jadi ini klaster baru, klaster AB. Kemudian C klaster sendiri, D klaster sendiri, dan E klaster sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu?
Ya. Masih bisa dipahami ya. Jadi cari yang jarak terkecil dulu gitu antara A, B, C, D, E gitu. Nah, kita tahu antara A, B, C, D, E akhirnya jarak yang terpendek itu jarak A ke B gitu kan. Jadi kita join, kita gabungkan si A, B ini jadi satu klaster baru. Gitu. Nah, step berikutnya itu A dan B itu kita gabungkan jadi satu klaster baru. Ini kan. Jadi kita punya tadi awalnya punya distance matrix kayak gini, distance matrix kita jadi berubah. Jadi A, B, C, D, E. Gitu. Nah, yang masuk di 21 ini yang mana nih? Kan tadi dari A, B, C, D, E ya. Terus kita menentukan jarak AB ke C kok bisa 21. Nih kan, AB ke C kok 21. Kenapa nggak 30? Paham pertanyaannya nggak? Awalnya kita punya matriks 5 anggota ya, A, B, C, D, E. Di keputusan di step pertama, itu kan kita tahu, oh ternyata yang paling pendek jarak itu AB gitu ya. Jadi input di iterasi kedua adalah kita punya klaster AB dan CDE. Jadi kita sekarang hanya punya 4 objek gitu ya. Nah, kita masuk di sini. Nah, gimana caranya membuat matriks baru ini? Oh ya, minta. Karena A dan B udah di dalam klaster yang sama, Pak. Terus dilihat titik terdekatnya lebih dekat A ke C daripada B ke C. Ya, gitu ya. Di sini udah ditulis sih sebenarnya kan ya. Nah, ternyata yang paling dekat kan antara 21 dan 30 itu 21. Makanya di sini yang ditulis 21 gitu. Nah, terus kemudian sama AB ke D, jarak yang dipilih mana? Kalau kita lihat di sebelumnya, AB ke D itu A ke D itu jaraknya 31, B ke D itu jaraknya 34. Maka yang kita pilih sebagai jarak adalah yang 31. Makanya di sini ditulisnya AB ke D itu jaraknya 31. Gitu, sama dengan A ke E lainnya. Nah, kalau kita teruskan maka kita dapat matriks seperti ini gitu ya, A, B, C, D, E. Nah, kemudian kita lihat yang terpendek sekarang mana dari semua ini jaraknya? Yang? Kalau ini kan 17 ya, yang terdekat jaraknya. Ini terdekat jaraknya yang mana? 21, Pak. Iya, 21 ya. Jadi 21-nya kebetulan ada 2 gitu. Kalau misalnya ada 2 gimana? Ya udah kita gabungkan semua jadi satu cluster. Jadi decision kita di iterasi kedua jadi seperti ini. Jadi kita punya yang sebelumnya 5 anggota di decision di iterasi pertama jadi 4 anggota. Di iterasi berikutnya hanya tinggal ada 4 klaster. Jadi sini pertama 5 klaster, 4 klaster. Di iterasi kedua sudah tinggal 2 klaster. Nah, kalau kita iterasi berikutnya ya simpel aja, nggak perlu dihitung ya. Tinggal jadi satu klaster besar. Nah, berarti proses tadi bottom up kita sudah selesai. Gitu. A, B, C, E, D. Gitu. Jadi ini klaster kita. Jadi klaster kita adalah A, B, C, E, dan D. Tergantung sekarang tinggal kita mau milih yang mana nih. Kita mau milih jadi 4 klaster atau milih jadi 2 klaster. Nah, pertanyaannya gimana kalau kita mau milih jadi 3 klaster? Bisa nggak? Nah, ini salah satu keterbatasan dari metode ini. Kadang-kadang kita tidak bisa memilih jumlah klaster tertentu. Kalau kita masukkan misalnya di software gitu ya, untuk dataset ini kita pilih misalnya 3 klaster gitu batasnya. Maka dia
software tersebut akan memberikan pilihan kepada kita apakah memilih menjadi 2 klaster atau memilih jadi 4 klaster besar gitu. Tidak bisa pas di 3 klaster gitu. Nah ini ya, step 3 kita hitung. Nah ini jadi akhirnya joinnya jadi seperti ini gitu. Jadi kita punya klasternya bentuknya kayak gini gitu. Jadi dari awalnya A, B, C, D, E, kemudian berubah jadi A, B, ini gabung gitu ya. Jadi C ini pisah, kemudian jadi A, B, C, E, dan D gitu. Ya, sampai sini bisa dipahami atau ada pertanyaan? Jelas atau blas nih? Jelas Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Ini salah satu kelemahannya di kalau kuliah online, kalau kuliah offline, mungkin saya bisa mengira-ngira gitu ya, dari raut wajah, apakah masih perlu penjelasan ulang atau tidak gitu. Kalau online kayak gini, ya mau nggak mau hanya terbatas gitu ya interaksinya. Saya tidak bisa mengira-ngira apakah perlu penjelasan tambahan atau tidak kalau misalnya tidak ada feedback gitu. Oke. Iya, dari tabel yang sini. Nah, 312843. Tadi kan kita punya ini gimana bersihinnya? Misalnya ini aslinya gini kan ya. Jadi yang tadi itu dari tabel yang ini, karena kan tadi kita sudah memutuskan jadinya ABCE ya kan? Jadi sini ABC E ini gabung jadi satu klaster, gitu kan di sini ABCE. Nah sekarang kita cuma menghitung jarak dari ABCE ke D. Nah dari jarak ABCE ke D mana yang paling kecil? Kita punya pilihan 21, terus dari AB ke D itu 31, C ke D itu 28, 31, 28, atau E ke D 43, yang paling kecil yang mana? 28 kan ya? Nah makanya itu yang di sini kita taruh jadi 28. Oke, bisa dipahami prosesnya, perhitungan jarak antara anggotanya, antara klaster? Bisa Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti bisa dicoba di rumah. Nah, salah satu kelebihan dari metode hierarkikal yaitu akhirnya kita bisa menggambarkan diagram yang disebut dengan dendrogram. Dendrogram ini menggambarkan hierarki atau tingkatan dari klaster kita. Gitu. Nah, di sini misalnya tadi di step pertama kan A sama B gitu ya. Jadi A sama B kita hubungkan terlebih dahulu. Kemudian di step kedua AB kemudian gabung sama CE, ya kan?
Jadi ini jadi cluster gitu. Kalau misalnya mau jadi kayak jadi cluster sendiri gitu kan. Kemudian ini jadi cluster, ini mana sih? Oke. Nah ini jadi AB sama jadi cluster sendiri. Kemudian kita gabung sama CE. Terus terakhir sama D. Nah sekarang kalau misalnya kita bisa gambarkan seperti ini, sudah bisa kita gambarkan kayak gini, kita tinggal tergantung kita mau motong di mana. Kalau kita mau motong jadi 2 cluster, ya kan, kita potong di sini, dia jadi 2 cluster nih. Jadi cluster ini sama cluster ini. Kalau kita mau motong jadi 4 cluster, kita motong di sini jadi 4 cluster kan. Jadi AB sendiri, C sendiri, E sendiri, D sendiri. Kalau kita mau motong jadi 5 cluster di sini, jadi masing-masing punya 1 anggota. Gitu. Nah ini kelebihan dari dendrogram gitu. Jadi kalau kita udah petakan semua, di akhir kita bisa milih sesuai kita. Kira-kira yang make sense, yang menurut kita preferable, itu jumlah klasternya berapa dan pembagian berapa. Dan lebih memudahkan untuk mengambil insight-nya. Itu salah satu kelebihan kalau metode hierarkikal. Gitu. Jadi kita bisa gambarkan dendrogramnya. Dibandingkan sama K-means. K-means kita nggak bisa gambar dendrogram gitu. Ya ini oret-oretnya mungkin saya hapus aja. Tidak ada dasarnya. Jadi tergantung preferensi dan tergantung bentuk datanya atau problem yang kita hadapi apa ya, karakteristik dari datanya. Ada data yang lebih sesuai untuk menggunakan K-means gitu. Ada data yang lebih sesuai menggunakan hierarchical. Tidak ada aturan baku sampai sekarang ya, kapan kita menggunakan K-means, kapan kita menggunakan hierarchical, sangat tergantung sama permasalahan yang kita hadapi. Kita baru tahu setelah kita aplikasikan kedua-duanya gitu. Jadi setelah kita aplikasikan K-means, hasilnya kayak gini, yang setelah kita aplikasikan hierarchical, oh hasilnya seperti ini klasternya. Mana klaster yang lebih baik? Sekali lagi itu biasanya judgement-nya lebih ke kualitatif gitu. Lebih make sense yang mana nih hasilnya gitu ya, cluster yang mana yang lebih make sense gitu. Sehingga makanya kalau kalian menulis penelitian menggunakan metode clustering, itu justifikasi cluster kita itu sangat bergantung dari domain knowledge kita, sejauh mana kita memahami masalahnya, sehingga kita bisa membangun argumen bahwa cluster ini memang cluster yang terbaik gitu. Jadi tidak bisa semata-mata hanya sebatas angka gitu. Nanti bisa dicoba gitu ya, kalau pas kalian nanti nulis paper gitu, kirim ke conference, seminar atau jurnal gitu, ketika kalian menggunakan metode clustering untuk permasalahan yang sifatnya non teknikal gitu, maksudnya kalian di sini tidak sedang mengcompare metode gitu ya, tidak sedang mengembangkan suatu metode, tapi sedang memecahkan sebuah masalah gitu. Nah biasanya reviewernya akan bertanya justifikasinya secara kualitatif seperti apa gitu. Karena tidak ada aturan bakunya gitu ya, mana metode yang paling baik dibandingkan yang lain. Sangat tergantung dari permasalahannya. Nah, itu sekali lagi tergantung dari pengalaman karena sifatnya kualitatif. Kalau kualitatif kan tidak ada indikator bakunya ya. Kalau saran saya begini, silahkan latihan banyak-banyak mengolah data yang berbeda. Nanti dari situ kalian bisa dapat sense-nya, kapan harus menggunakan K-means, kapan harus menggunakan hierarchical gitu. Sekali lagi itu pendapat subjektif, kualitatif gitu. Kita nggak ada aturan bakunya. Satu peneliti dengan peneliti yang lain bisa jadi dia lebih menggunakan
metode yang berbeda untuk permasalahan yang sama. Tetapi yang jadi permasalahan yang akan nanti dipertanyakan orang bukan metode mana yang lebih baik, tapi justifikasi dari metode tersebut untuk permasalahan itu apa gitu. Jadi nanti penjelasannya lebih kualitatif, lebih subjektif tergantung dari masalahnya. Misalnya contohnya gini, misalnya A, B, C, E, D ini masing-masing adalah nama mata kuliah, gitu ya. Di sini misalnya ini mata kuliah OR, di sini mata kuliah statistik, di sini mata kuliah PPIC. Tahu PPIC ya? Production Planning and Inventory Control. Kemudian di sini ada simulasi. Nah, kemudian di sini ada Pancasila. Nah, untuk mengetahui apakah klaster ini bagus atau tidak, sekali lagi tergantung dari pendapat kualitatif kita, dari domain knowledge kita. Kita bisa di sini bilang, oh ini udah bagus kok. Kenapa? Karena misalnya yang hardcore matematik ternyata digabungkan jadi satu kelompok gitu kan. OR sama statistik dekat karena dia kuantitatifnya banyak gitu ya. Kemudian di sini PPIC dan setelah itu digabungkan dengan PPIC dan simulasi. Oh ini make sense nih, masih dalam kategori kuantitatif. Oh ini kok dipisahkan sama Pancasila. Oh ternyata Pancasila dia pendekatannya lebih kualitatif gitu misalnya. Nah sekali lagi justifikasi ini bisa lahir karena kita memahami permasalahan ya, kita tahu OR itu seperti apa, statistik kayak gimana, simulasi itu gimana, Pancasila seperti apa, sehingga kita bisa memberi nama untuk masing-masing klaster tersebut. Nah dengan cara gini kita bisa menjustifikasi kepada orang, oh ternyata metode hierarkikal ini sudah tepat untuk gunakan dalam clustering ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak punya domain knowledge, kita tidak tahu OR itu apa, statistik apa, PSC apa, sehingga kita tidak bisa membuat justifikasi seperti ini tadi gitu. Nah, jadi kualitas atau pemilihan metode di clustering itu tidak ada aturan bakunya gitu ya, kapan menggunakan metode tersebut. Hasilnya ini sangat bergantung dari domain knowledge kita, pengetahuan kita terhadap permasalahan tersebut untuk menjustifikasi bahwa metode ini sudah tepat atau tidak untuk digunakan. Izin bertanya Pak Budi. Silakan Pak Arbi. Misalkan menggunakan skor seperti silhouette skor seperti yang kemarin Pak, ketika tidak ada domain knowledge, artinya contoh kasus misalkan untuk identifikasi pangsa pasar dari sekian banyak responden gitu kan, karena kita perlu mengelompokkan responden sesuai dengan karakteristiknya. Jadi kan kita dari sisi domain belum ada informasi. Nah, apakah skor seperti silhouette skor itu bisa dipakai untuk membandingkan optimal number of cluster sekian itu Pak? Iya, kalau number of cluster mungkin bisa gitu ya. Tetapi kalau untuk menjustifikasi metode mana yang lebih tepat, misalnya apakah menggunakan K-means atau menggunakan hierarchical method, itu nggak bisa. Silhouette score tidak bisa membantu itu, gitu. Oke, baik. Ya, tapi kalau menentukan jumlah klasternya berapa di masing-masing metode, nah silhouette score bisa membantu kita. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi kan single linkage clustering ya, jadi antara dua cluster itu dipilih yang terdekat. Nah, kalau complete linkage ini kebalikannya, kita ambil yang terjauh. Jarak yang terjauh sebagai distance-nya. Gitu. Nah, mungkin langsung aja karena tadi udah punya contoh yang terdekat kan ya. Ini permasalahannya sama, kita punya A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kita lihat di sini kita ambil yang kalau masih di awal kita ambil yang terdekat dulu nih. Ya, 17 sama 17 kita join AB. Oke, step pertama. Nah, yang membedakan sama sama yang sebelumnya single linkage itu ada di step kedua. Nah, di step kedua
ABE kita pilih yang bukan ABE. Di sini ya, di masing-masing jarak AB ke C itu kita pilih yang terjauh. Di sini kan antara AB sama C, kalau kita lihat di sini ya, AB sama C, A itu ke C jaraknya 21, B ke C jaraknya, mana B ke C? B ke C jaraknya 30. Ya kan? Di sini cuma 30. Nah, makanya di sini yang kita pilih yang mana? Kalau single linkage, maka yang kita pilih adalah yang 21. Tapi kalau complete linkage, yang kita pilih adalah yang 30 ini tadi. Gitu. Nah, ini diteruskan ke yang berikutnya, jarak AB ke D, kita pilih yang 34, yang lebih besar, yang lebih panjang. AB ke E, kita pilih yang 23. Makanya di decision yang di iterasi kedua, klasternya terbentuknya AB, nah kita pilih dengan yang E, yang terpendek dari yang ada. Jadi kita tetap milih yang terkecil, jarak yang objek yang paling dekat, tetapi di jarak antar masing-masing di dalam klasternya ini tadi, untuk menghitung distance, kita pilih yang terjauh. Ini mungkin pas awal agak susah dipahami, coba dipahami dulu step ini. Kira-kira nangkep nggak maksudnya? Yang awal tadi gimana, Pak? Yang memilih di dekat terus memilih di jauh tadi, Pak? Ya, agak. Iya, sebentar. Saya hapus dulu ya. Mungkin cara menjelaskan saya tadi juga agak lompat masalahnya. Oke. Jadi prinsip di cluster itu sama. Ketika kita ingin menggabungkan dua objek yang berbeda atau dua cluster yang berbeda, kita pilih yang terdekat jaraknya. Oke. Nah, makanya ketika di step awal itu kita mencari yang terdekat jaraknya di antara kelima objek ini adalah si angka 17 ini. Makanya di iterasi pertama kita pilih menggabungkan antara A dan B. Ini decision pertama kita. Oke. Nah, step berikutnya, jadi awalnya kita punya 5 objek, sekarang kita hanya punya 4 objek kan, A, B ini udah digabung di step pertama. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita membuat distance matrix atau matriks jarak di iterasi kedua? Di iterasi kedua. Kalau yang di metode sebelumnya di single linkage, kita memilih jarak AB ke C, kan ada dua ya, jarak B ke C sama jarak A ke B, sama jarak A ke C. Jarak ke sini atau jarak ke sini nih yang dipilih. Kalau yang sebelumnya kita pilih yang terdekat. Misalnya di sini kita punya ABC ini kan jaraknya 21 dan 30 ya, jarak ke C-nya. B ke C jaraknya 30, A ke C jaraknya 21. Kalau di metode sebelumnya kita ambil yang terkecil. Nah, kalau di metode complete linkage ini, kebalikannya kita pilih yang terbesar untuk menentukan jarak di matriks berikutnya. Bukan untuk menentukan mana yang di merge ya, tapi untuk menentukan menentukan distance matriks berikutnya. Makanya di sini ditulis bukan 21, tapi 30 jarak A dari jarak AB ke C. Kita bandingkan sama metode sebelumnya ya. Metode sebelumnya di sini kita lihat di sini. Nah, ini jarak di sini AB ke C dia ya ngambilnya yang 21 bukan yang 30. Nah, makanya yang kalau di sini kita ngambilnya jarak yang terjauhnya 30. Nah, setelah kita tentukan distance matrixnya ini, baru kita tentukan klaster mana yang akan digabung, di merge gitu ya, di join. Nah, kalau untuk menggabungkan klaster, maka yang kita pilih tetap yang jarak terdekatnya. Kita cari di dalam matrix distance ini mana yang terdekat. Nah, kita ambil di sini, oh ternyata yang paling dekat itu 23 ini. Berarti kita gabungkan A, B ke E gitu. Nah, ini decision di iterasi kedua kita. Bisa dipahami nggak ya kira-kira? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.
Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini proses ini dilanjutkan ke step berikutnya. Sama. Jadi, akhirnya di sini dapat jawaban akhirnya adalah, jadi klaster pertamanya adalah AB, kemudian AB ini digabung sama E, kemudian C dan D, ini jadi klaster tersendiri. Gitu. Nah, apa yang menarik di sini? Ternyata bentuk klasternya berbeda antara single linkage sama complete linkage. Kalau kita menggunakan single linkage, hasil akhir klasternya berbeda sama si complete linkage. Kalau si single linkage tadi kan dia A, B, kemudian digabung sama apa? Ada yang masih ingat? Yang sebelumnya? CD kayaknya Pak. Baru yang terakhir Gabung E. sama CD ya, baru Iya. yang terakhir E Pak. ya. Nah, kan sangat berbeda ya sama yang tadi. Kalau ini AB kemudian CD digabung, kemudian E terakhir. Kalau yang di metode complete linkage malah AB digabung sama E dulu. C dan D dia menjadi klaster terpisah. Ya, kalau kita gambarkan di dendrogram kira-kira bentuknya jadi seperti ini. AB gabung sama E, kemudian C dan D terpisah. Gitu. Nah, ini kalau misalnya mau jadi 2 klaster bentuknya kayak gini. Kalau mau jadi 4 klaster seperti ini, kalau mau jadi 5 klaster dipotong di sini gitu. Oke, ada pertanyaan untuk yang complete linkage cluster? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, jadi pertanyaannya mana yang lebih baik gitu ya? Mana yang lebih benar antara single linkage sama complete linkage? Ini kalau single linkage hasil dendrogramnya bentuknya kayak gini. Kalau complete linkage bentuknya kayak gini. Nah, ini 2 hasil yang berbeda. Menurut kalian mana yang lebih benar? Hasil clusternya mana yang lebih benar? Yang complete linkage Pak. Yang complete linkage. Kenapa? Karena kalau dibagi menjadi 1, 2, Gimana kira-kira? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih benar hasilnya? Sekilas sih yang pakai complete linked Pak. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena mungkin secara pengalaman sih cenderungnya menghindari satu klaster yang berisi satu objek sih, biasanya sih begitu. Cuman karena kita belum tahu domain knowledge-nya, jadi mungkin secara visual dendrogram mungkin lebih baik yang sebelah kanan. Lebih preferable yang complete linkage gitu ya? Ya. Oke. Ada pendapat yang lain?
Oke, ya. Jadi pendapat tadi umum digunakan dalam analisis klaster gitu ya. Pada umumnya orang berusaha mencari di mana objeknya ini bisa terbagi secara merata gitu. Jadi tidak ada satu klaster yang isinya dominan, isinya banyak gitu. Klaster yang lain isinya dikit banget gitu. Biasanya orang mencari metode yang bisa membagi objek tersebut dalam klaster yang relatif sama besar. Umumnya seperti itu gitu ya. Walaupun sebenarnya itu belum tentu benar, bisa jadi karena ya memang aslinya gitu ya, kelompok yang terbentuk mungkin ada satu yang dominan, ada satu yang kecil, ada beberapa mungkin yang outlier, bisa jadi gitu ya. Nah sekali lagi secara aturan formalnya, aturan bakunya tidak ada yang bisa memastikan mana yang lebih baik dari yang mana metodenya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, punya filosofinya sendiri gitu ya dalam menentukan klaster. Keputusan akhirnya ada di usernya, di kita, pengguna metode tersebut. Mana yang lebih preferable. Nah kemudian kalau misalnya tergantung preferensi kita, ketika kita menjelaskan ke orang lain, disinilah pentingnya peran domain knowledge gitu, keahlian kita dalam bidang tersebut untuk menjustifikasi bahwa hasil dari analisis cluster kita memang make sense gitu. Nah ini sedikit berbeda dengan sebelum UTS gitu ya. Kalau sebelum UTS kalian belajar tentang supervised learning gitu ya. Ada benar salahnya kalau supervised learning kan, akurasinya berapa dan seberapanya gitu. Sehingga antar metode bisa di-compare mana metode yang lebih baik dibandingkan yang lain. Nah, tetapi yang setelah UTS ini yang kita pelajari adalah unsupervised learning. Jadi tidak ada supervisi, tidak ada aturan bakunya gitu ya. Hasil akhirnya ini tidak ada kriteria untuk menilai mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk gitu antar metode satu dengan yang lain. Nah, jadi salah satu requirement atau kebutuhan pada saat kita menggunakan unsupervised learning, kita harus benar-benar memahami permasalahan yang sedang kita kaji gitu. Kalau misalnya kita memiliki keahlian di bidang manajemen gitu ya, misalnya kalau manajemen terlalu luas, misalnya di bidang sumber daya manusia gitu, di bidang psikologi, maka kita bisa menggunakan expertise kita di bidang psikologi untuk menjustifikasi hasil dari klaster tersebut. Misalnya kalau kalian pernah ikut tes 16 personalities, yang INTJ, INTFEX apa gitu, saya nggak hafal semuanya, ada 16 personality, pernah ikut? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, di situ itu kalau pernah punya data aslinya gitu ya, dia tidak tersebar merata. Ada beberapa kepribadian yang itu jumlahnya minoritas dibandingkan jenis kepribadian yang lain. Tetapi si kreatornya si 16 personality, dia punya justifikasi tersendiri gitu. Kenapa kok orang-orang tersebut tidak dibagi merata jadi sama besar gitu ya masing-masing klasternya. Dia punya justifikasi sendiri gitu. Dia berdasarkan expertise dia di bidang psikologi, oh ini walaupun kecil tapi dia signifikan. Misalnya jumlah anggotanya cuma sedikit dibandingkan dengan yang lain, tapi perbedaannya signifikan dibandingkan dengan yang kelompok klaster yang lain. Nah disitulah domain knowledge berperan gitu untuk melakukan justifikasi. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, ini kita membandingkan ya dengan yang sebelumnya. Jadi perbedaan antara K-means sama aglomeratif. Perbedaan dan persamaan gitu ya. Persamaannya masing-masing jumlah klasternya itu ditentukan oleh user, oleh kita.
kemudian kebenaran benar salahnya atau tepat atau tidak tepatnya klaster yang sudah dihasilkan itu sekali lagi tergantung sama si user, interpretasi si user gitu. Jadi bergantung sama interpretasi kita gitu ya, domain knowledge kita, kemampuan kita. Nah, kalau mana yang lebih cepat, pada umumnya kalau di komputer, kalau kita punya data yang sangat besar, data yang sangat banyak, itu biasanya lebih cepat menggunakan metode K-means, lebih simpel untuk dihitung gitu. Nanti kalian juga ketika nanti latihan gitu ya, di latihan soal berikutnya, kalian akan menganalisis OR dan statistik kemarin, soal-soal statistik kemarin, menggunakan metode aglomeratif, kalian akan merasakan sendiri kalau aglomeratif ini lebih banyak stepnya dibandingkan sama K-means gitu untuk mendapatkan hasil akhir gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya data yang sangat banyak gitu, pada umumnya orang akan cenderung untuk analisis awal menggunakan K-means dulu gitu. Jadi dia punya sense gitu kan. Oh, kira-kira datanya terbagi menjadi seperti ini gitu. Baru dia akan mencoba dengan menggunakan metode lain yang cenderung lebih berat gitu. Tapi kalau datanya tidak terlalu banyak, ya mana aja bisa mulai start dari metode mana aja gitu. Ketika saya bicara data banyak, itu biasanya data di angka 5.000 ke atas ya, gitu, di antara 5.000 objek ke atas. Kalau di bawah itu ya metode mana aja sih, nggak masalah untuk komputer zaman sekarang, gitu. Nah, tapi di satu sisi kelebihan dari si hierarchical method itu dia bisa memunculkan dendrogram, gitu. Dendrogram ini sangat membantu kita untuk menginterpretasikan hasil. Nah, kalau K-means kan kita cuma dapat hasil akhirnya aja ya. Kalau 2 terbagi seperti ini, kalau 3 terbagi seperti ini. Kita tidak mendapatkan struktur reasoningnya, bagaimana objek-objek itu saling terbagi dengan satu dengan yang lain, gitu. Nah, kayak kalau misalnya kayak taksonomi gitu ya, misalnya taksonomi hewan gitu kan, itu kan kita bisa punya interpretasi gitu ya, punya informasi tambahan ketika data tersebut ditunjukkan dalam bentuk tree gitu, dalam bentuk pohon gitu ya. Oh, awalnya itu misalnya dari mikroba terbagi menjadi ada berapa kelompok gitu ya. Ada kelompok jamur, ada kelompok hewan, ada kelompok tumbuhan nanti bisa dibagi sebagai apa gitu ya. Ada insight tambahan yang kita dapatkan ketika kita membentuk data kita dalam bentuk pohon, tree gitu. Nah, ini yang tidak kita dapatkan kalau kita hanya menggunakan K-means. Nah, itu kira-kira perbedaan antara K-means dan agglomerative clustering atau hierarchical clustering. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, nah ini yang perlu kita pahami. Jadi di mata kuliah data mining ini untuk metode clustering, ini kebetulan kita hanya akan membahas 2 metode ini saja gitu ya, K-means sama agglomerative clustering. Jadi hierarchical yang agglomeratif karena keterbatasan waktu gitu ya. Tapi yang perlu kalian pahami bahwa ada banyak sekali puluhan, belasan, bahkan mungkin ratusan gitu ya metode yang lain gitu. Nah, jadi yang kita bahas ini hanya metode yang paling umum digunakan orang. Jadi harapan saya dengan kalian mempelajari 2 metode ini kalian bisa punya fondasi yang cukup gitu ya, dasar yang cukup untuk memahami metode-metode yang lain gitu. Di samping itu ada beberapa practical concern gitu kalau kita menggunakan metode clustering. Jadi yang pertama, metode clustering itu sifatnya deskriptif, non-teoretikal dan non-inferensial. Maksudnya berbeda dengan metode sebelumnya gitu ya. Kalau metode sebelumnya itu kan kita fokusnya di akurasi gitu ya, menebak
model mana yang akurasinya paling baik gitu. Nah, sedangkan cluster ini fokusnya tidak seperti itu. Fokusnya hanya menjelaskan hubungan antara data gitu. Jadi bagaimana kita, karena sifatnya deskriptif tadi, tidak ada teori yang mendasarinya gitu ya, sehingga interpretasinya sangat bergantung dari domain knowledge kita. Jadi kita harus punya, saya tuliskan di sini, strong conceptual basis gitu untuk menjustifikasi hasil dari cluster tersebut. Jadi kita nggak bisa ketika kita menggunakan cluster analisis sekedar ya udah pokoknya hasilnya gini berarti cluster yang benar gitu, nggak bisa. Kita harus mendampingi atau memberikan argumen tambahan dari hasil analisis kita secara kualitatif. Mengapa hasilnya seperti itu gitu? Ada argumen seperti apa? Ada fakta seperti apa? Ada teori pendukung seperti apa? Kenapa hasilnya bisa seperti itu gitu? Jadi harus ada penjelasan tambahan gitu ya, support evidence tambahan untuk menjustifikasi hasil dari cluster kita. Nah, ini seringkali kesalahan di anak-anak yang sedang skripsi ataupun tesis gitu menggunakan metode clustering. Ini bolak-balik, padahal udah saya ingatkan gitu ya. Kalau kita menggunakan clustering itu tidak bisa hanya bergantung sama hasilnya saja. Jadi kalau hasilnya kayak gini ya udah kayak gini gitu, itu nggak bisa gitu. Harus ada penjelasan tambahan kenapa hasilnya seperti itu. Kenapa? Karena tiap metode clustering kita gunakan hasilnya akan berbeda gitu. Kalau kita nggak punya strong justification gitu terhadap hasil analisis itu, ya orang nggak akan percaya kalau hasil itu valid atau enggak. Gitu. Oke, mungkin dari saya itu ada pertanyaan. Oh ya, mana ini? Ini saya beri contoh ya, ada banyak metode lain. Ini misalnya menggunakan metode mini batch, menggunakan affinity propagation, menggunakan spectral clustering, DB-scan dan lain sebagainya. Ini metode-metode cluster gitu ya. Dan metode-metode cluster ini untuk data yang berbeda hasilnya akan berbeda. Misalnya K-means ketika data kita bentuknya spiral kayak gini, ternyata dia membaginya keliru gitu kan, hanya kiri dan kanan. Karena kalau kita ambil jarak gitu antar masing-masing centroidnya, dia akan cenderung membagi data model seperti ini menjadi dua, kiri dan kanan gitu. Nah ternyata kalau kita mau menggunakan cluster untuk data kayak gini, mungkin akan lebih tepat menggunakan spectral clustering gitu ya. Jadi datanya nanti akan terbagi lebih jelas gitu. Nah, ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh lagi kelemahan dari K-means, kalau datanya random dan terdistribusi merata, harusnya kan jawaban akhirnya tidak ada cluster ya dalam data tersebut. Contohnya kalau kita ngasih data kotak kayak gini, nah K-means kalau kita paksa jadi 3 cluster, dia akan tetap membentuk cluster walaupun sebenarnya tidak ada cluster harusnya jawaban akhirnya. Nah ini yang benar ini untuk metode kayak DB-scan dan kawan-kawannya ini mungkin lebih tepat, hasilnya tidak ada cluster di situ. Gitu, atau hanya hasil akhirnya hanya satu cluster. Nah kita lihat di sini ada banyak sekali metode clustering yang bisa kita pelajari. Nah harapan saya dari K-means dan si agglomerative clustering tadi bisa menjadi fondasi kalian untuk mempelajari metode-metode yang lain. Oke, ini nanti ya tugas untuk minggu depannya lagi, bukan untuk minggu depan, untuk 2 minggu lagi sebenarnya. Tapi saya kasih tahu aja nggak masalah. Nanti datanya akan saya berikan minggu ini, gitu. Akan kalian presentasikan 2 minggu lagi. Sebentar. Kalau 2 minggu lagi itu. Minggu depan aja deh, karena kita cuma 5 pertemuan ya, nggak cukup ntar waktunya. Jadi dengan menggunakan K-means, silahkan nanti kalian olah data movie preference, data yang sudah kita hasilkan
kemarin ya dari survei tentang rating film yang sudah kalian isi gitu. Nanti kalian analisis menggunakan K-means. Boleh menggunakan software apapun, jadi tidak harus dihitung manual karena datanya cukup banyak ya, 25 kali 25 itu kan berarti kalian harus menganalisis berapa tuh, 525 jarak antar objek. Saya yakin itu cukup sulit gitu kalau menghitung manual. Silahkan boleh menggunakan software apapun yang kalian punya. Kalau saya misalnya untuk software gratis yang user friendly, untuk pemula biasanya saya menggunakan software Orange. ORANGE gitu ya, Orange jeruk. Silakan aja tulis Orange Data Mining gitu di internet, itu akan muncul softwarenya dan itu free gitu ya, gratis. Dan mudah untuk digunakan, banyak tutorial di sana. Tapi kalau ada yang mau menggunakan SPSS juga boleh, silahkan. Mau menggunakan software statistik yang lain terserah, yang kalian bisa akses gitu ya, silahkan digunakan. Karena tujuannya bukan cara menghitungnya. Kalau cara menghitungnya sudah dengan tugas sebelumnya gitu ya. Saya yakin kalau udah pada bisa, kalau menghitung tuh untuk anak-anak S2 UGM tuh gampang gitu kan ya. Yang saya ingin dapatkan itu adalah insight gitu ya. Wow, insight bahasa Indonesianya apa sih? Hikmah. Apa pelajaran ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari data yang kita punya tadi gitu. Misalnya ternyata kelas data mining kita bisa terbagi menjadi 2 kelompok nih. Kelompok yang ini misalnya dia yang suka film jenis horor, film yang kelompok yang satunya lagi dia adalah kelompok yang suka film genre romantis misalnya. Nah, insight seperti itu yang lebih ingin saya harapkan ketimbang cara proses perhitungannya. Kalau perhitungan saya yakin udah bisa semua gitu ya. Jadi tolong ada data, saya ingin kalian tarik informasi sebanyak-banyaknya dari data tersebut. Gitu ya. Apa saja yang bisa kalian ambil. Nah ini karena itu tujuan data mining kan, kita menarik informasi dari data. Jadi kalau nanti kalian udah di perusahaan, mungkin orang perusahaan nggak akan ada yang mikirin lagi, ya mungkin 1-2 lah ya, yang mempertanyakan kemampuan memproses kalian, kemampuan menghitung gitu ya. Tapi yang lebih mereka butuhkan adalah insight gitu. Hasil informasi apa yang bisa kita dapatkan dan kenapa informasi itu dan seberapa valid informasi itu gitu. Biasanya perusahaan lebih tertariknya kayak gitu. Nah itu yang ingin saya harapkan dari kalian juga untuk yang tugas kedua ini. Oke, ada pertanyaan? Datanya nanti akan saya taruh di Google Classroom ya. Ini nanti presentasi semua atau bagaimana ya Pak? Saya pilih acak. Semuanya akan dikumpul lewat Google Classroom sebelum hari H. Tapi nanti yang presentasi akan saya pilih acak gitu. Karena kalau semua nggak akan cukup kan waktunya 25 orang. Cari sendiri lah sudah S2. Pakai Python boleh ya Pak? Boleh. Mau pakai Python, mau pakai software apapun, mau pakai R, mau pakai Excel, mau pakai apapun boleh. Yang penting metodenya tetap K-means ya. Karena saya harapkan di sini kalian kan udah paham nih cara menghitungnya. Sekarang saya ingin menekankan ke insight-nya aja. Boleh, apapun. Yang jelas metodenya K-means. Jadi untuk tugasnya ini Pak dikumpul dalam bentuk PPT aja, terus slide-nya maksimal berapa ya Pak? Bebas maksimal slide-nya berapa. Yang jelas presentasinya maksimal 15 menit. Enggak sih, ini cuma dikit 10 menit. Nah kira-kira dalam 10 menit itu kalian mau berapa banyak informasi yang ingin kalian sampaikan gitu kan, kalau cuma 10 menit. Bebas. Nanti filenya dikirim dalam bentuk PDF ya. Jadi PowerPoint kalian, kalau kalian membuat dalam PowerPoint, itu di export dulu ke dalam bentuk PDF, di-upload di Google Classroom. Sehingga tetap bisa saya cek lewat mobile phone gitu. Kalau pakai PDF.
Oke, ada pertanyaan lain? Oke, ini yang hadir 22, yang 2 yang tidak masuk siapa ini? Ada yang hafal temannya? Tadi yang S3-nya live, Pak. Oh, oke. Oh ya, jam 2:30 memang dia live. Oke, nggak masalah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Silakan nanti mengerjakan tugasnya ya. Kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.